Saudara-saudari Simon. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan membahas tentang rahasia kerajaan surga. Malam ini, pertama-tama kita akan menjelaskan firman yang diberikan kepada Sibo oleh Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu pada hari ini, pukul 1:25 siang. Ketika saudara Sibo sedang tidur. Tuhan berkata demikian. Tuhan Yesus Kristus akan meruntuhkan pemerintahan iblis. Yaitu pada hari ini, pukul 1:25 siang. Lalu Sibo segera terbangun dan merekam kalimat ini. Setelah merekamnya, Ay tidak berani tidur lagi. langsung mulai melayani. Lalu di jalan menuju kamar kecil. Tanpa sengaja ketika mengambil ponsel, terpencet satu notifikasi berita. Yaitu sebuah berita dunia mengirim satu informasi. Melihat judulnya mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa dalam satu hari, selama 3 jam, secara berturut-turut mengeluarkan 6 dekret ke Departemen Luar Negeri. Dekret itu menuntut semua orang Amerika yang berada di Timur Tengah, Di 14 negara Timur Tengah, termasuk Iran di dalamnya. Semua orang Amerika yang ditempatkan di 14 negara Timur Tengah. Juga orang Israel, semua orang Amerika harus sepenuhnya meninggalkan 16 negara Timur Tengah itu. Yaitu berturut-turut. Secara berturut-turut mengeluarkan 6 dekret. Dalam 3 jam berturut-turut mengumumkan 6 dekret. Maka banyak sekali orang Amerika di luar negeri, yaitu di Timur Tengah. Di 14 negara tersebut, orang-orang Amerika berbondong-bondong naik berbagai macam pesawat komersial untuk pulang. Biasanya harga tiket pesawat tidak mahal. Tetapi karena dekret seperti ini, harga tiket pesawat menjadi 5-10 kali lipat lebih mahal dari sebelumnya. Sangat, sangat mahal. Ini mau menceritakan apa? Mengapa Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita berkata kepada Sibo, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan meruntuhkan pemerintahan iblis? Itu karena waktunya sudah tiba. Jika saudara-saudari memperhatikan, dalam terjemahan lama kita diterjemahkan sebagai kerajaan surga. Tetapi Alkitab terjemahan saudara Sibo disebut kerajaan di sorga. Yaitu ada seorang raja. Yaitu ada sebuah otoritas. Sebuah otoritas kerajaan. Jadi pemerintahan di berbagai negara disebut sebagai otoritas raja. Misalnya, dulu kaisar menjadi raja. Kemudian, karena zaman pemerintahan iblis sudah mendekati akhir, maka orang-orang mengadakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin negara. Dengan memilih pemimpin negara demikian, otoritasnya menjadi lebih kecil. Otoritas pemimpin negara tidak terlalu besar. Tidak seperti otoritas raja di masa dulu. Seorang pemimpin negara setelah menjabat 5 tahun, ia turun jabatan atau dilakukan pemilihan periode berikutnya. Ia tidak terus-menerus menjadi kepala negara. Maka kewibawaan dan otoritasnya tidak sebesar otoritas raja. Namun kuasa dunia ini, otoritas mereka adalah berbagai otoritas duniawi. Memang Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa manusia. Tetapi otoritas-otoritas ini untuk sementara sekarang dikuasai oleh iblis. Dikuasai oleh iblis. Meskipun Bapa di surga yang menentukan siapa yang dapat menjabat. Tetapi Semua bangsa di dunia sekarang. otoritas mereka berasal dari Babel besar yang di sorga. Sampai kapan? Barulah semua otoritas diserahkan ke tangan Tuhan Yesus Kristus kita? Seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Ketika malaikat ketujuh meniup sangkakala. Maka terdengarlah suara nyaring dari surga berkata, kerajaan-kerajaan di dunia telah menjadi milik Allah kita, YHWH dan milik Kristus yang diurapinya. Allah kita akan menjadi raja. Sampai selama-lamanya. Maka raja yang memerintah dunia. Otoritas raja harus dikembalikan kepada Allah kita. Sekarang ini, sedang memasuki masa pengembalian itu. Karena akhir dari pemerintahan iblis sudah hampir tiba. Sekarang para penguasa dari segala bangsa dan suku, otoritas mereka, ini sudah hampir saatnya berakhir. Tuhan Yesus Kristus akan membuat otoritas dunia setan. Pemerintahan itu mulai perlahan-lahan runtuh. Seperti yang kita katakan hari ini, barusan saudara Sibo berkata, bahwa Amerika mengumumkan perintah larangan yang begitu keras. Secara ketat menuntut semua warga Amerika segera kembali ke negara. Tidak boleh tinggal di 4 belas negara di Timur Tengah. Segera kembali ke negara. Dan juga, dalam 3 jam mengumumkan 6 dekret pemerintahan. Setara dengan 6 buah undang-undang. Itu menegaskan satu hal. Dunia akan segera menjadi kacau. Segera akan menjadi tidak stabil. Kalau begitu kita sebagai anak-anak Allah, seharusnya adalah pelayanan Injil.
akan segera mulai memberitakan. Kiranya kemuliaan dikembalikan kepada Bapa dan Tuhan.